Halo semuanya, sekarang saya akan membahas sebuah kasus yang beberapa tahun lalu kasus ini sangat heboh dan sangat besar terjadi di Inggris. Selamat datang di Kamar Gelap Simon. Reinhard Sinaga adalah pemerkaos paling produktif yang pernah dihukum dalam sejarah kriminal Inggris. Dia diduga udah memperkaos dan melecehkan secara seksual setidaknya 200 cowok antara tahun 2015 dan 2017. Sinaga suka berkeliaran di jalanan Manchester, Inggris, nyari korban yang bakal dia bawa ke apartemennya. Di sana, dia bakal ngelakuin hal-hal yang gak kepikiran sama orang waras, dan parahnya lagi, dia rekam semua aksinya. Ini udah emang level iblis banget, guys. Lahir pada 19 Februari 1983 di Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia. Dia tumbuh dalam keluarga yang berada. Bokapnya kerja di perbankan. Keluarganya tajir melintir, dan Reinhard Sinaga tumbuh besar nggak kekurangan apa-apa. Dia dibesarkan sebagai Katolik, tapi ternyata dia menyembunyikan fakta dari orang tuanya bahwa dia suka sesama jenis. Orang tuanya ngarep dia nikah sama cewek dan punya keluarga. Setelah menyelesaikan S1 di Arsitektur Universitas Indonesia tahun 2006, Sinaga pindah ke Inggris tahun 2007 buat lanjut S2 di Perencanaan Kota di Universitas Manchester dan lulus pada tahun 2009. Abis itu dia ngambil S2 lagi di Sosiologi yang diselesaikannya pada 2011. Abis gitu dia tetap tinggal di Manchester dan mulai studi buat gelar doktor di bidang Human Geography pada 2012. Masih sambil ngerjain tesisnya saat dia ditangkap di 2017. Selama di Inggris, Sinaga hidup terang-terangan sebagai cowok suka sesama jenis dan punya hubungan bebas. Tapi kalau ortunya lagi dateng atau pas dia mau pulang ke Indonesia, dia langsung berubah. Seolah-olah dia cowok straight yang taat. Pusat operasi Sinaga adalah apartemen di Prince Street, Manchester, di tengah-tengah kota dan deket banget sama area hiburan malam. Jalanan ini emang sering banget dilewatin orang yang baru pulang dari clubbing. Dan dulu di sana, kalian bisa lihat cowok kurus berkacamata, tinggi 5 kaki 7 inci yang lagi nyari mangsa. Medsosnya penuh dengan pencitraan. Lu pada juga kan pencitraan di sosmed, ngaku lu pada. Tapi semua orang yang kenal dia syok berat waktu tahu sisi gelapnya yang sebenarnya. Semuanya baru ketahuan di tahun 2017, pas polisi akhirnya berhasil ngebongkar kejahatannya yang mengerikan ini. Kasusnya mulai terbongkar pada 2 Juni 2017 ketika seorang pemain rugby berusia 21 tahun nelpon polisi dan bilang kalau Sinaga udah coba memperkaosnya. Pemain rugby ini bilang dia habis pulang dari malam yang panjang dan ketemu sama Sinaga yang ngajak dia ke apartemennya. Tanpa curiga, dia ikut aja. Tapi pas udah sampai, Sinaga coba ngedrak dia dan memperkaosnya. Beruntung, dia berhasil sadar dan melawan Sinaga. Pemain rugby ini terlalu kuat buat Sinaga, jadi dia berhasil gebugin si pemerkaos. Polisi datang, nemuin Sinaga setengah sadar di lantai. Awalnya malah menangkap pemain rugby itu karena dikira penyebab cedera parah pada Sinaga. Tapi polisi mulai curiga dan bawa Sinaga ke rumah sakit, di mana dia akhirnya dirantai ke tempat tidur. Mereka sita ponselnya dari apartemen dan minta nomor PIN-nya. Sinaga awalnya kasih PIN yang salah, tapi pada akhirnya dia kasih PIN yang benar. Dan disitulah polisi ngelihat video yang mengerikan dari Sinaga sedang memperkaos pemain rugby itu. Sayangnya, ternyata pemain rugby itu udah diperkaos sebelum kejadian itu. Sinaga awalnya ditahan di rumah sakit dengan satu tuduhan pemerkaosan. Tapi itu baru cuma satu kasus yang ketahuan doang. Polisi balik lagi ke apartemen Sinaga dan nemuin puluhan ponsel, SIM card, kartu mahasiswa, dompet, jam tangan, dan screenshot Facebook dari para korbannya.
Semua barang itu adalah trofi dari kejahatan mengerikan si naga. Di ponselnya, polisi juga nemuin ratusan jam rekaman video pemerkosaan yang dilakukan si naga terhadap para korban. Si naga nyaris selalu memperkaos korbannya. Dan lebih parah lagi, dia jarang pakai pengaman. Pas dia ditangkap, tes kesehatannya negatif dari semua penyakit menular seksual. Tapi ini bukan berarti dia nggak pernah kena penyakit sebelumnya dan sembuh. Dia bahkan mencium tubuh dan mulut korbannya. Kebanyakan korban diperkaos berulang kali selama beberapa jam. Bisa bayangin gak tuh? Gimana beratnya tugas polisi yang harus nonton semua rekaman video menjijikan itu. Analisis CCTV dan penyelidikan polisi nunjukin modus operasi si naga yang keluar rumah tengah malam buat nyari orang yang mabuk, yang bisa dibawa pulang. Dia ngelakuin ini dengan berbagai cara, mulai dari ngasih mereka tempat aman buat tidur, nyediain taksi, sampai ngundang mereka ke apartemennya buat minum. Sayangnya, waktu mabok, orang suka bikin keputusan buruk. Dan dalam situasi ini, ngikutin cowok kurus ini ke apartemennya mungkin kelihatan kayak ide yang bagus. Walau kenyataannya itu adalah bencana. CCTV ini nunjukin si naga lagi nyari mangsa. Bisa kelihatan si naga lagi mondar-mandir nyari mangsanya. Begitu mereka masuk apartemen, si naga akan nawarin minuman yang udah dicampur obat. Gamma hydrobutyryl acid, lebih dikenal sebagai GHB,
adalah obat yang sebenarnya dipakai buat ngatasin gangguan tidur dan kecemasan. Tapi dalam dosis besar bisa bikin bingung dan kehilangan ingatan. Pas korban gak sadar, si naga bakal memperkaos mereka sambil ngerekam aksi bejatnya buat kesenangan pribadinya. Penyelidikan polisi nemuin bahwa serangan pertama yang bisa dibuktikan terjadi pada tahun baru 2015. Ketika seorang cowok keluar buat pesta malam tahun baru dan nggak inget apa-apa lagi, sampai dia muntah di apartemen si naga tanpa tahu gimana caranya dia sampai di sana. Si naga berpura-pura peduli dan ngasih alasan kalau korban terlalu mabuk buat pulang. Jadi dia ngasih tempat buat tidur. Korban percaya aja sama si naga dan melanjutkan perjalanannya tanpa tahu sampai 2 tahun kemudian bahwa dia udah diperkaos. Si naga dengan bangganya hampir setiap malam keluar buat nyari mangsa dan melakukan beberapa pemerkaosan setiap bulannya. Polisi punya tugas berat buat ngasih tahu para korban tentang apa yang terjadi dengan menggunakan trofi dan video si naga sebagai bukti. Mereka berhasil mengidentifikasi 48 korban yang harus mereka hubungin satu persatu dan kasih tahu kalau mereka udah diperkaos. Hampir semua dari mereka nggak tahu apa-apa sampai diberitahu. Buat mereka dunia kerasa benar-benar runtuh. Tapi setidaknya 60 korban lainnya nggak bisa diidentifikasi. Analisis forensik yang teliti dan kerja keras polisi nunjukin bahwa si naga diduga memperkaos setidaknya 206 cowok guys, antara Januari 2015 dan penangkapannya di 2017. Bayangin guys, 206 cowok diperkaos sama satu orang dalam waktu 2,5 tahun. Metode si naga nggak pernah berubah, dan dia selalu ngasih alasan pas korban-korbannya bangun buat ngejelasin keberadaan mereka di apartemennya, sambil tahu bahwa mereka nggak bisa ingat apa-apa tentang kengerian yang baru aja mereka alamin. Mungkin lu penasaran, kenapa nggak ada yang ngelaporin perilaku si naga ke polisi atau curiga kalau mereka udah diperkaos? Kenyataannya bisa jadi beberapa dari mereka curiga, tapi stigma soal pelecehan seksual terhadap cowok mungkin bikin mereka malu, terhina, dan merasa kotor sampai gak mau ngakuin ke diri sendiri atau ke orang lain tentang apa yang udah terjadi. Tapi yang harus diacungin jempol adalah banyak dari korban-korban si naga yang akhirnya nunjukin keberanian luar biasa dalam menjalani hidup setelah kejadian ini. Meski banyak bukti memberatkan, si naga tetap ngotot nggak bersalah dari semua tuduhan. Ada 4 persidangan antara 1 Juni 2018 dan 10 Juli 2018 untuk kasus kejahatan terhadap 13 korban. Antara 1 April 2019 dan 7 Mei 2019 untuk 12 korban. Antara 16 September 2019 dan 4 Oktober 2019 untuk 10 korban. Dan terakhir, Desember 2019 untuk kejahatan terhadap 13 korban lainnya. Selama persidangan, kelihatan banget tuh betapa dinginnya si naga. Dia malah bikin korban-korbannya harus ngalamin lagi kejadian horor dengan mereka nonton video penyerangan itu di pengadilan. Parahnya, si naga malah kelihatan seneng banget sambil senyum-senyum nonton video perbuatannya sendiri. Kebayang gak betapa gilanya tuh orang? Keberanian para korban harus diacungin jempol, karena banyak dari mereka yang berani bersaksi di pengadilan dan mereka gak mau sembunyi di balik layar. Mereka pengen lihat langsung muka si naga. Kelakuan si naga yang lebih edan lagi terungkap di pengadilan. Dia suka banget ngirim permintaan pertemanan di Facebook ke korban-korbannya setelah nyerang mereka. Gak cuman itu, dia juga ngumpulin trofi dari barang-barang mereka dan merekam setiap kejahatannya dengan detail. Si naga bahkan pamer ke teman-temannya soal petualangan seksualnya.
dengan ngaku-ngaku dia pakai ramuan rahasia waktu tidur sama cowok-cowok itu. Benar-benar otak mesum banget. Pembelaan si naga ngakunya semua korban itu sukarela, padahal hampir semua straight dan jelas-jelas enggak sadar di video itu. Beberapa korban bahkan kedengeran ngorok di rekaman yang ditayangin di pengadilan. Ya ampun, itu benar-benar gak masuk akal. Gak heran kalau dia dinyatakan bersalah di semua persidangan. Akhirnya dia terbukti melakukan kejahatan terhadap 48 korban, termasuk 136 tuduhan pemerkosaan, 14 tuduhan pelecehan seksual, 8 tuduhan percobaan pemerkosaan, dan 1 tuduhan penyerangan. Gila nggak tuh? Di pengadilan terakhir, tanggal 6 Januari 2020, Hakim Susan Goddard Casey bilang, Anda seorang pria cerdas dan licik yang selalu coba-coba ngelak di setiap kesempatan. Anda nggak punya rasa malu atau penyesalan sama sekali. Malah, juri harus nonton video-video privasi korban selama berjam-jam buat ngejelasin betapa gilanya Anda. Tindakan Anda nunjukin bahwa Anda adalah individu yang berbahaya, sangat terganggu, dan menyimpang tanpa kesadaran akan realitas. Anda menggambarkan diri Anda sebagai orang yang berperilaku lembut terhadap seorang pria yang jatuh ke dalam cengkraman Anda. Semua tindakan Anda itu kejam dan penuh perhitungan buat ngejaga biar korban-korban Anda tetap nggak sadar selama Anda melakukan aksi bejat itu. Anda bersikeras menyangkal bersalah, meskipun ada banyak sekali bukti yang memberatkan terhadap Anda dan putusan juri sebelumnya. Anda tidak memikirkan kesedihan yang mendalam dan kerusakan psikologis yang berkepanjangan yang akan Anda sebabkan pada para pemuda ini. ada juga laporan dari ahli yang menyebutkan si naga ini orang yang punya penolakan parah dan enggak mungkin bisa diubah. Makanya kecil banget kemungkinan dia bakal berubah, bahkan di penjara sekalipun. Akhirnya si naga dijatuhin hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum bisa ngajuin pembebasan bersyarat. Tapi di pengadilan banding, tanggal 11 Desember 2020, hukumannya dinaikin jadi 40 tahun. Artinya paling cepet dia bisa keluar penjara tahun 2060. Waktu dia udah berumur 77 tahun. Tapi jujur aja, kecil kemungkinan orang kayak dia bakal dilepas lagi ke masyarakat. Salah satu perwira polisi yang mimpin penyelidikan bilang, Si naga ini psikopat. dan nambahin kalau dia juga narsis berat. Kalau bukan psikopat, gak mungkin dia bisa ngebiarin semua bukti telak itu dan masih aja ngelak. Saya setuju banget sama pernyataan itu. Orang-orang yang kenal si naga bilang dia tuh egois abis, tergila-gila sama penampilan fisik sendiri, dan ngerasa penting banget buat dunia. Ada mantan teman serumahnya yang pernah adu bacot sama dia karena si naga percaya kalau dia mati, dunia bakal berhenti berputar. Bener-bener narsis parah. Gue percaya banget kalau si naga ini orang yang gak punya hati nurani atau rasa penyesalan. Dia melihat semua orang di dunia ini cuma ada buat dirinya sendiri, dan dia bisa manfaatin mereka semau udelnya sendiri. Attitude-nya yang egois ini mungkin muncul dari didikan spesial yang dia dapat, plus targetnya kebanyakan cowok hetero. Dia ngerasa puas banget bisa ngerendahin mereka, karena dia percaya kalau cewek hetero itu bakal trauma banget kalau tahu mereka diperkaos sama cowok lain. Si naga tetap ngotot gak bersalah. Mungkin karena dia pengen jadi pusat perhatian dan nginget-nginget lagi kejahatannya. Ini orang benar-benar monster. Polisi percaya si naga mulai melakukan pelecehan seksual sejak 2005 pas dia masih di Indonesia. Jadi 206 korban yang dia serang di Inggris mungkin cuma sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya baik di Inggris maupun Indonesia. Bukan gak mungkin kalau si naga adalah pemerkaos paling produktif. Enggak cuma di Inggris, tapi di dunia. Saya berharap orang kayak gini gak bakal pernah dibebasin. Jadi menurut kalian gimana soal kasus ini? Tinggalin komentar kalian di bawah. Kasus ini emang bikin kepala pening guys.
Jadi pastiin kalian rileks abis nonton ini ya. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan mental kalian sendiri. Kasus ini ngingetin kita betapa bahayanya orang yang kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya punya niat jahat yang luar biasa. Kita harus selalu waspada dan nggak gampang percaya sama orang yang baru kita kenal, apalagi kalau kondisinya lagi rentan. Tetap waspada, jaga diri, dan hati-hati di luar sana guys. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.